Bab 51-52. Sakit hati gadis CEO. Di perjalanan asisten Ken selalu mencuri kesempatan, dalam kesempitan contohnya saat ini. Asisten Ken duduk dengan tangan ditaruh di belakang kepala. Asisten L nampak seperti dirangkul. Cek, singkirkan tangan lo, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan lo ya. Kesal asisten L menyadari apa yang dilakukan asisten Ken. Tanganku kan pegel, gue lurusinlah, lagian juga siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal iya, ucap asisten Ken lirih di akhir kalimat. Iurusin tuh ke depan bukan ke belakang, kesal asisten L. Suka-suka gue lah, ucap asisten Ken, kalian dari tadi berisik tahu gak, kesal Irene. Dia yang duluan miss, ucap asisten L, mana ada, ucap asisten Ken membela diri. Sudah stop, kalau kalian masih mau berdebat lagi gak usah turun sekalian, ucap Irene lalu meninggalkan asisten L dan asisten Ken di dalam mobil. Cek, gara-gara lo nih, ucap asisten L. Kok you sewot sih, ucap asisten Ken. Cek, mending gue turun daripada ngurusin buaya kayak lu, ucap asisten L turun meninggalkan asisten Ken, yang menggerutu di dalam restoran. Irene dan David sudah duduk di atas kursi. Pesan makanan dulu aja, nunggu mereka keburu lapar nanti, ucap David tersenyum. Baiklah, Anda mau pesan apa, ucap Irene membuka buku menu. Gak usah formal, ini bukan jam kerja, pesan samain sama kamu aja, ucap David. Oke, Mbak, pesan spaghetti 2 sama lemon tea 2, jangan manis-manis minumannya ya Mbak, ucap Irene mengembalikan buku menu pada pelayan. Baik Nona, mohon tunggu sebentar, ucap pelayan itu membukukan badan lalu pergi ke arah dapur. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali membawakan pesanan mereka. Permisi, ini makanannya Nona dan Tuan, 2 spaghetti dan 2 lemon tea, ucap pelayan meletakkan makanan di atas meja. Terima kasih ya Mbak, ucap Irene. Sama-sama, selamat menikmati, ucap pelayan itu kalau pergi. Mereka pun mulai memakan makanan mereka dengan lahap, tanpa menunggu asisten mereka. Hingga pada saat makanan mereka hampir habis, baru asisten L menghampiri mereka diikuti asisten Ken. Kalian pesan sendiri saja, nunggu kalian keburu mati kelaparan kita, ucap David tanpa menunggu lama. Asisten L segera memesan makanannya karena perutnya sudah keroncongan dari tadi. Selesai makan, mereka tak langsung pulang melainkan mengobrol sebentar. Entah itu membahas pekerjaan atau membahas hobi, hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Ternyata kita sudah lama di sini ya, ucap David saat melihat jam tangannya. Kalau begitu kita pamit pulang dulu ya Tuan David, karena abis ini saya ada urusan penting, pamit. Irene beranjak dari duduknya. Oh begitu ya, ya sudah tidak apa-apa, ucap David yang masih ingin bersama Irene. Tapi bagaimana dengan Anda Tuan David, ucap Irene bingung. Jangan khawatirkan kami Nona, Anda pulanglah dulu, kami bisa naik taksi atau menyuruh orang mengantarkan mobil, ucap David. Beneran gak apa-apa saya tinggal Tuan David? Tanya Irene sekali lagi. Iya gak apa-apa Nona Irene, ucap David tersenyum. Baik kalau begitu kami permisi dulu Tuan David, ucap Irene lalu melangkah menuju parkiran restoran. Iya, hati-hati di jalan Nona, ucap David sebelum Irene melangkahkan kakinya. Dengan perasaan senang asisten L terus mengikuti langkah Irene. Irene yang melihatnya hanya menggeleng kepala, karena wajah asisten L saat ini terlihat lebih senang daripada yang tadi lecek kayak baju belum setrikaan. Akhirnya bisa bebas dengan buaya itu, gumam asisten L senang. Bab 52.
Beberapa bulan kemudian kedekatan Irene dan Davin sudah bertahap, menjadi seorang teman yang cukup dekat. Kedekatan mereka membuat Irene semakin gencar menjodohkan asisten Elle dengan asisten Ken. Mau jadi mak jomplang kau Irene haha. Kehidupan Irene beberapa bulan terakhir hari ini cukup damai, tak ada masalah apapun, dan juga tinggal 1 bulan lagi ayah lulus wisudanya. Damai untuk Irene tapi tidak dengan Davin. Hampir setiap hari ia harus menghadapi wanita yang terobsesi dengannya, siapa lagi kalau bukan Nindi. Wanita gila harta akan selalu melakukan berbagai cara agar mendapatkan uang dan kedudukan, salah satunya menggoda para pengusaha kaya atau sutradara terkenal. Pagi ini Davin kembali dibuat kesal lantaran saat ia masuk ruangannya sudah ada Nindi yang menunggunya. Cek sial, pagi-pagi udah dikasih modelan kayak gini, ucap Davin pelan saat melihat Nindi yang berpakaian kurang bahan. Sayang kau sudah datang, ucap Nindi saat melihat Davin membuka pintu. Aku bawain makanan untuk kamu, ucap Nindi menghampiri Davin lalu menyodorkan rantang makanan. Cek aku sudah makan, ketus Davin melewati Nindi. Buat nanti siang juga gak apa-apa, makan ya dijamin pasti enak, ucap Nindi mengikuti langkah Davin yang menuju kursinya. Tidak usah bawa pergi saja, aku sudah janjian sama seseorang untuk makan siang bersama, ucap Davin tanpa melihat Nindi. Siapa? Apa itu pacar kamu? Tanya Nindi geram. Ya, silahkan kau pergi dari sini, usir Davin. Siapa dia, berani-beraninya dia ngerebut kamu dari aku, ucap Nindi marah. Cek, sudah ku bilang pergi dari sini, ucap Davin mulai kesal. Aku tidak mau, bilang dulu siapa perempuan itu, ucap Nindi marah. Kau tak perlu tahu, cepat pergi atau aku panggil satpam kemari, usir Davin. Apa kelebihan wanita itu sedangkan aku lebih baik jauh darinya, ucap Nindi percaya diri. Ia lebih sampai-sampai pakaian kurang pun kau pakai, batin Davin sambil menekan tombol di telepon. Kurang apa aku Davin, hingga kau tak pernah menganggapku ada, ucap Nindi pura-pura menangis. Apa kurangnya aku, di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Asyik kita nyanyi lagi bro. Sebelum Davin menjawab, pintu ruangan sudah terbuka menampilkan sosok pria berbadan besar dengan pakaian satpam. Maaf tuan, Anda memanggil saya, tanya satpam itu. Seret wanita ini keluar, tegas Davin menunjuk Nindi. Baik tuan, ucap satpam menghampiri Nindi. Davin apa yang lakukan? Lepasin, berontak Nindi. Langsung seret saja, dan kedepannya jangan biarkan dia masuk lagi, ucap Davin tegas. Baik tuan, ucap satpam itu pun menyeret Nindi keluar. Lepasin, lepas aku bilang, teriak Nindi, tapi satpam itu pun masih menyeretnya keluar. Tunggu sebentar, ucap Davin lalu berjalan ke arah satpam. Sudah kuduga kau pasti berubah pikiran, iya kan sayang, ucap Nindi senang. Cek, sampai kapanpun aku tak sudi, ambil makananmu aku tak butuh, ucap Davin lalu menyerahkan rantanger makanan. Cek awas saja kau Davin, aku akan menghancurkan kehidupan perempuan itu, teriak Nindi sambil merampas rantang makanan. Awas saja jika kau berani menyentuhnya, ancam Davin lalu menyuruh satpam itu kembali menyeret Nindi. Aku tidak peduli jika aku tak bisa memilikimu, jangan harap orang lain bisa memilikimu, teriak Nindi pada Davin yang akan menutup pintunya. Cek sial bikin bad mood aja, ucap Davin yang sudah duduk di kursi kebesarannya. Mencoba menghiraukan suasana hati, Davin berharap akan berubah. Saat mengerjakan pekerjaannya malah ia tidak bisa fokus dibuatnya. Cek sial, nggak mempan juga, aku pergi ke sana sajalah sambil refreshing, ucap Davin lalu ia bangun merapikan jasnya,
lalu ia keluar menuju tempat tujuannya tanpa mengabari asisten Ken. Ceklek. Tua, ucap asisten Ken terpotong saat melihat ruangan Davin yang kosong melompong. Cek selalu saja begitu pergi seenak martabak telur, gerutu asisten Ken sambil menutup pintu. Kok martabak ya? Ngomongin martabak kok gue jadi lapar ya? Persen aja kali ya, mumpung bos lagi tidak ada hehehe, ucap asisten Ken tertawa geli. Lain di perusahaan Davin, beralih pula kita ke perusahaan Irene. Aku sudah lama tidak ke sana, apa aku ke sana saja ya, daripada gak ada kerjaan, ucap Irene. Iya deh, siapa tahu aku bisa ketemu dengannya, ucap Irene beranjak dari duduknya lalu keluar menghampiri asisten L. Aku mau pergi dulu, ucap Irene pada asisten L lalu pergi tanpa menunggu jawaban asisten L. Mobil sport milik Irene melaju menelusuri jalanan kota. Setelah melewati banyak bangunan megah, kini Irene sudah berada di tempat rahasia. Itu mobil siapa ya, kok aku baru lihat, ucap Irene saat melihat mobil yang terparkir di tempat rahasia. Apa jangan-jangan dia, ucap Irene lalu ia bergegas turun menuju danau karena tak sabar ingin melihat orang yang selama ini selalu menemaninya lewat memo. Sampai di danau ia bersembunyi di balik semak-semak, sambil mencari seseorang namun nihil orang yang ia cari tidak ada di danau. Apa mungkin di pohon itu? Ia bisa jadi, tebak Irene lalu ia melangkah menuju pohon besar, dan bersembunyi di balik pohon yang tak jauh dari pohon rahasianya. Dan benar saja saat ia melihat di pohon itu ada seseorang pria, yang duduk sambil membaca gulungan kertas yang ada di toples. Kok seperti tidak asing ya, gumam Irene pelan. Irene terus memperhatikan orang itu dan beberapa saat kemudian, orang itu sudah menyelesaikan kegiatannya lalu ia duduk bersandar di pohon menghadap ke arah Irene. Irene yang melihatnya pun terkejut, matanya membulat sempurna, tangannya menutupi mulutnya. Dia jadi selama ini, Irene tak meneruskan ucapannya karena ia terlalu terkejut. Ia pun kembali melihat orang itu yang ternyata sudah memejamkan matanya, meneliti setiap wajahnya memastikan apa yang ia lihat itu benar lalu ia melangkah mendekati orang itu, berdiri di depannya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Orang itu memejamkan matanya saat merasakan ada sepasang mata yang melihatnya, ia pun membuka mata. Saat membuka mata, ia pun terkejut bukan main, saat melihat Irene yang sudah berada di depannya. Irene, lirih orang itu.